Hormati Ketua Bayangkari secabang daerah Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati pengurus Bayangkari dan pengurus Yayasan Kemala Bayangkari daerah Nusa Tenggara Barat. Serta yang kami hormati Polwan dan ASN Polda Nusa Tenggara Barat. Om Swastiastu. Atas asung kertewara nugraha ide Sang Yang Widiwasa, kita dapat berkumpul dalam acara webinar agama Hindu yang masih merupakan rangkaian dari Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 dengan tema menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan mengucapkan Om Awigenang Astu Namo Siddhaya. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swami. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon untuk peserta agar mengaktifkan kamera. Izinkan kami untuk memandu sesi foto bersama pada siang ini. Terlebih dahulu kita akan mengambil foto dengan pose siang. Kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Foto kedua dengan pose salam presisi. Kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Foto terakhir, pose namaste. Kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Sebelum memasuki acara Dharma Wacana, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu, yang akan dipimpin oleh Ide Pandita Empu dan Nabe Acarya Dharma Jaya Daksanata. Dipersilahkan. Mohon para peserta tangannya amustikran. Ketua Bayangkari Nusa Tenggara Barat dan seluruh jajarannya yang saya hormati, anggota Bayangkari, anggota kepolisian, Polwan dan keluarga yang menyaksikan acara ini, yang saya kasihi. Mohon maaf, panitia akan bacakan doa-doa yang kaitannya dengan menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Umat Dharma, mari kita sejenak merenung sambil berdoa supaya keluarga kita diberikan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Om Swastiastu. Om Awigenang Astu Namo Siddhaya. Om Manobhadra Kratawiyang Tuwiswata.
Ya Tuhan, semoga tiada alangan dan berhasil di bawah lindungan Siwa Buddha yang tunggal. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang wijak ramu perdiwi meseta kesatria Wisnu manusia dasya dua suasya kiraya janasa uruk sitim suajani cakra. Ya Tuhan, Engkau yang Wisnu yang membentang di bumi ini, menjadikan tempat tinggal bagi manusia, kaum yang hina, Haman santosa di bawah lindungannya. Yang mulia telah menjadikan bumi tempat yang lega bagi kami umat manusia. Yang wisu atitim wajah yang tak priyam agni waduriyam wajah saya manwabi. Ya Tuhan, Engkau adalah tamu yang datang pada setiap rumah. Engkau amat mencintai umat-Mu. Engkau adalah sahabat yang maha pemurah. Perkenankanlah hamba memuja-Mu dengan penuh kekuatan, dengan ucapan maupun tenaga, dan dalam lagu puji. Yang caksasur dewa hitam sukra usara pasenya sarada sakam jiwa sarada satam. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, semoga 100 tahun hamba selalu melihat matahari terbit ciptaan. Semoga hamba hidup 100 tahun lama. Ya manugaram dewa datu anugraham arcanam sarva pujanam nama sarva anugraham dewa dewi yang maha sidiatnya angga nilak maka laksmi sidisa syukur dica. Ya Tuhan, Engkau yang merekati, memberi anugerah pemberian dewata. Pujaan segala pujaan, hamba memuja-Mu sebagai pemberi segala anugerah. Kemahasidian para dewa dan dewi berwujud iatnya suci, kebahagiaan, kesempurnaan, panjang umur, bebas dari rintangan, kegembiraan dan kemajuan rohani dan jasmani. Yang Dewa santir, antariksa santir, berdiri santir, apa santir, wasadaya santir, wanapataya santir, wiswa dewa santir, Brahma santir, sarwa santir, santir repa santir, sama santir hedi. Yang widi, yang maha kuasa, anugerahkanlah kedamaian di langit, damai di angkasa, damai di bumi, damai di air, damai pada tumbuh-tumbuhan, damai pada pepohonan, damai para dewata,
damailah Brahma, damailah alam semesta. Semoga kedamaian datang pada kami. Ya Dewa asik semua prama cintia, ya nama suaka santi santi santi. Terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Panitia Empu Nabi Acarya Jaya Dharma Daksanata. Saatnya kita memasuki inti acara, yaitu webinar agama Hindu dengan tema menciptakan keharmonisan dalam keluarga dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 tahun 2022 pada hari Jumat 26 Agustus 2022 yang akan disampaikan oleh narasumber Ide Pandita Empu Nabe Acarya Jaya Dharma Daksanata. Kepada Ide Pandita Empu dipersilahkan. Om Swastiastu. Om Bhaginamastu Namasidam. Om Manabhadra Karawatu Katawadwayantu Wiswak. Ketua Bayangkari Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya sampai Kabupaten Nusa Tenggara Barat yang pada hormati, anggota Bayangkari, poluan, para polisi serta keluarga seluruh Nusa Tenggara Barat yang Pandita kasih. Singkatnya, umat sedharma dimanapun berada yang menyaksikan webinar ini yang Pandita kasih dan sayang, atas hasil Kartawanugraha Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan ini lewat webinar ini kita dapat berjumpa kembali. Kalau tidak salah tahun lalu pada sudah berjumpa pada acara kesana. Tadi panitia sudah melantunkan doa-doa bagi kita semua, khususnya umat manusia dan yang khusus lagi umat Hindu dimanapun berada. Umat sedharma sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia pada saat ini adalah menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Di dalam agama Hindu dimuat dalam Weda ia disebut dengan Sukhina Bhavantu, atau Bapak Ibu bisa saksikan di layar, membangun keluarga yang sukhina, yaitu artinya keluarga yang bahagia lahir dan batin. Umat sedharma dimanapun berada, konsep keluarga yang Sukhina Bhavantu atau Sukhina merupakan ajaran inti dalam membentuk rumah tangga khususnya umat ini. Apa inti daripada keluarga yang bahagia? Keluarga yang Sukhina yaitu bahagia, yaitu di dalam rumah keluarga, di dalam keluarga kita semua bahagia. Seperti tadi adalah Sukhina Bhavantu. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia, di keluarga kita, yang kita rasakan bersama, yaitu yang merupakan keluarga yang baik, damai, bahagia, sejahtera, ya, tentram dan memiliki anak yang suputra. Nah, intinya di sini keluarga itu adalah bapak ibu, tamat satu putra dan putri yang suputra. Untuk mewujudkan keluarga yang Sukhina tadi dibutuhkan usaha
sadar dari anggota keluarga. Namun di dalam kita membentuk keluarga kecil pasti sudah ada rintangan-rintangan maupun riak-riak yang kecil, namun itu harus kita bisa selesaikan bersama di dalam keluarga itu sendiri. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, menurut ajaran agama Hindu, kapan kita mulai, yaitu memikirkan keluarga yang harmonis atau sukina buat. Bapak Ibu mulai dari yang namanya sang sakara wiwaha, atau mulai dari perkawinan. Di dalam perkawinan Bapak Ibu pasti sudah saling mencinta. Kalau kita sudah saling mencinta antara pasangan kita, itulah modal dasar kita akan menuju keharmonisan di dalam keluarga kita. Bila kita berdasarkan pengalaman kita dijodohkan, nah itu dalam perjalanan sulit akan kita lalui, karena dasar cinta dengan cinta itu mungkin baru bertemu, baru kita memupuk rasa cinta, sehingga agak lama prosesnya. Tetapi sebelum kita melangsungkan perkawinan atau samskara wiwaha, kalau kita sudah saling cinta mencintai, inilah modal dasar kita untuk menuju rumah tangga yang harmonis dan bahagia atau suki. Bagaimana untuk mencapai tujuan itu? Yang pertama yaitu adalah apabila kita sudah mempunyai putra dan putri, bahwa kita sebagai orang tua harus mendidik putra putri kita supaya menjadi putra putri yang sempurna, yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat dan agama serta negara. Itulah tujuan kita melaksanakan wiwaha atau perkawinan. Kemudian juga setelah kita melalui perkawinan atau pernikahan, kita harus melaksanakan serada. Serada ini adalah keyakinan kita sesuai dengan agama ini. Minimal kita melaksanakan yaitu pancayatnya namanya. Pagi-pagi sebelum kita berangkat ke tempat kerja, anak-anak kita sebelum sekolah, biasakanlah, biasa habis mandi sudah berpakaian, yang sunnah punya merajaan akan merajaan, trisadil kalau bisa panca semah, tidak perlu dibutuhkan sarana yang lengkap, cukup dupa ya, dengan air, dengan bunga. Walaupun yang lain tidak ada, sudah bisa kita laksanakan. Biasakan ya setiap hari melaksanakan trisadil dan semah. Kemudian kalau upacara yang besar, lebih besar, mungkin wacana, ya jangan paling tinggi pejati, itu rutin kita laksanakan setiap hari-hari tertentu. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui sedikit apa sih artinya keluarga itu. Ini bahasa Sekerta Bapak Ibu ya. Kula itu artinya abdi. Abdi. Warga itu ada ikatan ya. Bahwa kita di dalam keluarga kita adalah mengabdi kepada keluarga kita yang mempunyai ikatan secara ya istilahnya rohani dan jasmani. Tidak bisa kita pisahkan ya. Yaitu artinya kula dan warga. Kula artinya abdi, warga di ikatan. Kita mempunyai ikatan dengan ya orang tua kita, anak kita dan cucu. Itulah ikatan keluarga di keluarga kecil kita. Semua umat manusia ya, bukan umat Hindu gitu, yang menginginkan ya
yaitu keluarga yang bahagia. Menurut ajaran agama yaitu suki. Karena keluarga yang bahagia, yang suki merupakan unsur pembangunan manusia yang sehat atau sensui. Seperti tadi, kapan kita mulai membentuk keluarga yang harmonis? Sudah kita sampaikan tadi, yaitu mulai dari kita, yaitu membentuk keluarga pasangan suami istri yang saling mencintai, saling mengasihi, yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing. Dari sanalah kita mulai. Menurut agama Hindu, Bapak Ibu hadirin ya pendengar webinar ini, ada ungkapan di dalam agama Hindu, kalau kita sudah berkeluarga bersuami istri, artinya badan kita itu setengah milik suami, juga badan ibu setengah milik bapak, setengah milik ibu, dan badan ibu setengah milik bapak. Di dalam ajaran agama disebut arten dan suari. Bila salah satu ini tidak ada atau hilang atau pisah, hancurlah rumah tangga. Ini bagaikan yang lebih atau bagaikan positif dan negatif. Bila ini Bapak Ibu diterangi oleh listrik ini, bila positif saja lampu tidak akan nyala, kita tidak akan bisa melihat dunia yang ini indahnya. Makanya ini perlu dijaga ya. Kalau sudah demikian, niscaya keharmonisan dalam keluarga suami istri terutama akan terbentuk. Kemudian sesudah kita harmonis dalam keluarga, apa yang masih kurang? Jelas di dalam agama Hindu dijelaskan bahwa setelah kita bahagia bersuami istri, baru kita memikirkan putra yang suputra tadi. Kalau kita sudah mengalami sudah kehidupan kita sudah normal, memikirkan ya yang harmonis, memikirkan melahirkan putra putri yang suputra tadi, atau kita sebut sukina bawatu, bahagia seluruh anggota keluarga kita. Nah, dapat panitia sampaikan poin-poinnya di dalam ya mencapai keharmonisan di dalam keluarga. Mungkin Bapak Ibu sudah paham sekali, panitia jelaskan tadi di dalam Undang-Undang Nomor 174 Keluarga Pasal 1. Jelas sekali sebutkan. Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini Bapak Ibu sekalian, bahwa pernikahan itu sudah undang-undang merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan atas lindungan ide Sang Yang Widi Wasa. Dapat panitia juga kutipkan sedikit dari Weda Semerti bab 2 sloka atau mantra 7. Perkawinan adalah sanskara wiwaha yang merupakan upacara sakral atau sakrisasi suatu peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib bagi umat ini. Nah, di sini lagi Bapak Ibu dijelaskan oleh kita membentuk rumah tangga dokter kewajiban, ya, merupakan kewajiban bagi umat ini. Kemudian poin yang selanjutnya pada kutipkan dari Weda juga, Weda Semerti bab 9 mantra 101 dikatakan, laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan agar setia sampai ajal menyebut. Mohon maaf Bapak Ibu, ini Weda menyebutkan begini, kita harus setia kepada pasangan kita masing-masing bila kita ingin membentuk keluarga atau menciptakan kaum Islam keluarga. Tidak ada dusta di antara kita. Mohon maaf, zaman sekarang karena medsos sangatlah ya istilahnya dalam hidup kita
mungkin kita lewat WA, lewat FB, terus kita bisa komunikasi, harus terbatas untuk kita yang sudah berkeluarga. Mohon maaf sekali, ini bukan artinya kita tidak boleh kita melakukan komunikasi dengan masyarakat, tetapi harus bisa kita membatasi diri kita. Kemudian apa sebenarnya tujuan hidup kita dalam agama ini? Hakikat tujuan hidup kita dalam agama Hindu, apalagi sudah kita berkeluarga, Bapak Ibu, dimanapun mendengar acara ini, disebutkan dalam Weda Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Apa artinya? Setiap ibu bapak mencari arta harus berdasarkan dharma. Bila bapak ibu untuk memuaskan keinginan bapak ibu, keluarga ibu juga harus berdasarkan dharma. Sedangkan apabila kita masih berkeluarga, yaitu mempunyai anak-anak, belum kita mikirkan moksa. Walaupun di dalam ajaran agama kita disebutkan tujuan agama adalah moksa penjaga ide tidak. Apa artinya? Kita bahagia di dunia, kemudian roh suci kita atau roh yang sudah disucikan oleh Tuhan kita nanti oleh Putra yang seputra menyatu kepada Sang Pencipta. Karena ajaran agama kita mengajarkan Brahman Atmantyam, artinya Atma itu dari Brahman kembali ke Brahman, Amore Cinti. Itulah tujuan agama Hindu yang terakhir yang akan kita capai. Bapak Ibu, apa sebenarnya kewajiban kita sesudah berkeluarga? Pada petikan dari beberapa sumber, tujuan utamanya setelah kita berkeluarga, sudah kita memiliki harta benda, yaitu mendidik dan memelihara anak kita supaya menjadi suputra. Apa artinya Ibu suputra? Su itu baik, putra itu artinya menyeberang. Bahasa sekarang Ibu, Bapak, hanya putra yang suputra dapat menyeberangkan kita dari neraka ke swargaloka. Itu maksudnya, makanya putra. Put artinya menyeberang neraka. Putra, putra yang suputra yang dapat menyucikan leluhurnya 10 tingkat ke atas, 10 tingkat ke bawah, dirinya jadi disucikan. Itu keutamaan yang menjadi putra yang suputra 20 tingkat. Kalau di dalam upacara paciannya disebutkan meligir, meluar, itu bisa garis keturun 20 tingkat dalam Weda disebutkan. Nah, itulah tujuannya kita mempunyai keluarga yang anak yang suputra. Juga kita seperti tadi sudah di depan juga sudah kita jelaskan sedikit, yaitu kita mewujudkan sadar kita. Apa sadar? Artinya keyakinan kita sebagai umat Hindu, yaitu melaksanakan panca yatnya tadi, terutama seperti tadi dewa yatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, buddha yatnya, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu, sebenarnya apa sih inti dari keluarga yang harmonis atau sukina mohon? Mohon maaf ini kalau pada sampaikan supaya jangan ada ketersinggungan oleh umat, khususnya umat Hindu ya. Apa intinya keluarga bisa harmonis? Satu adalah mempunyai tempat tinggal. Pada kita sendiri mengalami dulu hampir 10 tahun pindah-pindah kos, tidak bisa tenang. Belum tanggal sudah kita memikirkan untuk bayar kos, mana bisa tenang? Tidak bisa. Maka syarat utama harus punya tempat tinggal. Walaupun tempat tinggal kita bisa rumah dinas tidak masalah, yang penting sudah ada tempat. Masih kos tidak masalah, tapi harus bisa mengendalikan. Yang kedua, mempunyai tempat sembahyang. Keluarga Hindu tidak punya tempat sembahyang, artinya tidak punya kepala. Bagaimana orang tidak punya kepala? Sulit akan menemukan kebahagiaan, karena tidak pernah kita menyembah para dewa leluhur ini sang dewasa. Karena kita menganut sistem namanya itu perayaan bohongan pelemahan. Hubung ke Tuhan, hubung ke manusia, hubung ke alam lingkungan.
untuk kita sembahyang tempat. Mempunyai keturunan anak, apalagi kita sudah berkeluarga 5 tahun yang tidak punya anak, itu akan sulit menemukan keharmonisan keluarga. Bahkan mohon maaf, bapaknya mungkin begini. Kalau sampai 10 tahun tidak punya anak, kawin lagi. Nah, ya. Di sini kan tidak akan bisa kita temukan keharmonisan. Tapi zaman sekarang sudah canggih, Bapak Ibu, ya bisa kita, kalau tidak bisa dikurunai secara normal, bisa kita lewat bayi tabung. Sudah banyak di Denpasar sudah 40 juta sudah bisa dapat, bisa kembar. Ya, sudah banyak teman-teman kita sudah melaksanakan. Itu putra yang perlu mempunyai pendapatan keluarga untuk hidup. Jelas ini Bapak Ibu, yang di sini ada anggota polisi, ada polwan, mempunyai penghasilan yang tetap. Itulah penunjang keharmonisan. Kemudian panitia lanjutkan ya, sedikit kewajiban keluarga yang harmonis kepada suami dan istri. Mohon maaf Ibu, baik Ibu maupun Bapak harus memenuhi. Pertama adalah kebutuhan biologi masing-masing. Bila ini tidak dipenuhi, ini akan timbul keretakan di dalam keluarga kita sendiri. Kemudian kewajiban kita mendidik anak-anak kita, karena pendidikan yang utama dan pertama dari keluarga kita. Bagaimana kita tidak mampu mendidik anak kita sehingga sulit akan kita dapatkan keharmonisan kalau anak kita tidak bisa kita didik dengan baik. Sekolahnya harus kita usahakan, mulai dari nol besar sampai ke perguruan tinggi. Zaman sekarang minimal dia S1 untuk bekalnya, karena mungkin sawah ladang tidak ada bekali, sertifikat ijazah kita bekali, itu akan bisa hidup dia nanti setelah kita akan pulang. Terus kepada orang tua dan leluhur, di sini pada tegaskan, tidak ada artinya kita membuahkan badai wadah lembu setelah meninggal, tetapi waktu orang tua kita masih tua, masa tuanya kita terbelangkai, ditelantarkan, bahkan mohon maaf sampai dia berak di tempat tidur ada yang ngurus. Ini akan kita terkutuk walaupun kita orang tua kita akan hidup. Sesudah itu baru kita beranjak meninggal, kita buatkan upacara sesuai dengan agama. Kemudian kewajiban kita juga di masyarakat. Tidak mungkin keluarga yang sukina bawantu tadi atau harmonis bila tidak bisa bermasyarakat, maka perlu bermasyarakat. Kemudian seperti tadi selain masyarakat sudah kepada agama, kita punya pura-pura, selain di Merajang ke pura-pura, perlu kita melaksanakan persembahyangan bahkan mempuni untuk kelangsungan ya jalannya kepada bangsa. Jelas sekali Bapak Ibu, mungkin ada yang dari polisi, ada polwan, bahkan juga ada di antara kita ini ya, mengabdi jadi guru. Inilah tujuan keharmonisan akan kita dapatkan, kita mengabdi kepada bangsa dan negara. Kemudian apa sedikit Pancasila, apa pahalanya kita memelihara memuja leluhur? Disebutkan kirti, dapat pujian yang tentang kebaikan. Kalau kita memelihara orang tua kita, kemudian juga kita mengingat leluhur kita, bakti kepada leluhur sesuai dengan masing-masing, kita akan dapat kebaikan. Ayuse, umur panjang. Yang orang tidak peduli kepada orang tuanya, leluhurnya, umurnya akan pendek. Tapi kalau kita akan ingat leluhur, kita akan diberikan umur panjang, kepunyaan bala, kekuatan, kita akan kuat dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bila kita bakti leluhur, kemudian hiase nama baik. Bila kita memuja leluhur orang tua kita, akan kita mendapat nama baik. Kemudian kita harus berpedoman ya dengan taklamasi, tak artinya itu asih. Di sana ada akman, di sini ada akman. Artinya kita itu bersaudara di dalam ajaran agama itu takwamasi, sehingga kita wasudewa kutumbakam, yang kita bersaudara dalam akman kita sama.
percikan suci dari Tuhan, dari Brahma Atma menjadi Brahman Atma, ya. Sehingga sama di dalam diri kita ada Atma. Kemudian juga kita harus mengendalikan diri, ya, kita dalam Trikaya Prisuda harus kita terapkan dalam keluarga, dalam masyarakat, walaupun di dalam berbangsa dan negara. Berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Sedikit panitia setir ini, kalau kita melaksanakan perkawinan, panitia setiap mengantar sembahyang perkawinan ini seperti di layar tadi, mantranya itu perdana aprusuadi saya gaya wido dia pokok jagat nataya dewa dewi saya. Artinya apa? Iya Tuhan, engkaulah yang menciptakan kaum laki-laki dan kaum perempuan. Engkau juga menyatukan, engkau juga membiarkan, dan engkau juga memberikan kedudukan di masyarakat secara umum. Artinya Bapak Ibu, perkawin itu adalah kehendak Tuhan, arti jodoh. Tuhan yang menyatukan, ya. Kalau tidak jodoh kita tidak mungkin. Kemudian Tuhan juga memberikan keturunan, dan juga Bapak Ibu memberikan kedudukan di masyarakat. Ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi poluan, ada yang menjadi guru, dan ada menjadi pengurus-pengurus pajak-pajak. Itulah Tuhan yang menentukan, bukan kita. Kalau tidak Tuhan yang istilahnya mengizinkan, tidak mungkin. Seperti panitia, jadi panitia bukan anak panitia. Panitia kan boleh negeri, ya, sulit sekali melepas diri, ya, karena sudah ditunjuk seperti ini. Terus sedikit pada sampaikan tujuan berkeluarga dari Dharma Sampatina, suami istri menjalankan ajaran Dharma, kewajiban hidup sesuai dengan ajaran Dharma. Praja mempunyai keturunan. Rati suami istri dapat menikmati kepuasan seksual. Nah, ini juga disebutkan Ibu. Kalau di antara kita tidak bisa memuaskan antara kita berdua, istri salah satunya akan retaknya hubungan keluarga. Kemudian keluarga sebagai lembaga pendidikan sudah disinggung sedikit. Keluarga adalah merupakan tempat pertama dan utama pendidikan. Yang terus orang tua atau anak dapat mendidik dan mengajari yang pertama dari sudah. Nah, ini ada sedikit panitia kutipkan dari Nisti Sastra. Artinya aja saya bacakan, itu sudah ada di layarnya. Artinya, anak yang sedang berumur 5 tahun diperlakukan seperti anak raja. Artinya kasih sayang penuh bila berumur 5 tahun. Tidak boleh dimarahi, disayang, dicintai, dikasihi, sehingga dia akan merasakan seperti anak raja. Hingga sudah berumur 7 tahun dilatih supaya suka menurut. Nah, dilatih supaya suka menurut. Artinya ajarkan dia yang benar, berikan contoh yang benar, supaya karena dia sedang meniru. Jangan kita sebagai tua memberi contoh yang kurang baik sehingga dia akan begitu. Jika sudah 10 tahun dia akan membaca. Nah, ini 10 tahun baru boleh dibaca supaya otaknya, bangunan otaknya supaya sudah bagus. Tapi sekarang kita kan itu 5 tahun dari paksa mengurus belajar. Nanti kadang-kadang setelah dewasa otaknya berubah. Sebenarnya ini sudah kelas 2, kelas 3. Dan sekarang ini baru dia lancar membaca. 7 tahun kalau mau. Kalau sudah 16 tahun diperlakukan sebagai Bapak Ibu yang sudah dewasa, ya sudah SMA, jangan dimusuhi atau jangan sering dimarah, ajarkan sabar supaya dia bisa mengungkapkan apa yang diinginkan atau permasalahan apa yang kalau kita jauh sama perilaku kita, jadikan sabar. Kalau kita sudah tahu
banyak sekali sudah punya anak satu, punya anak dua, masih ada orang tuanya, bahkan harus anaknya di sini secara sering bahkan nangis kadang apa sih kalau dia sudah berkeluarga hanya anak-anak kalau menyimpang baru sama akan hati-hati kemudian di mana wanita dihormati akan beda seperti bapunya Bapak Ibu bila orang perempuan walaupun dia masih kecil nanti akan jadi ibu pertiwi harus di mana tidak ada kemampuan seorang perempuan ibu bisa akan hancur bumi dan berdiri masih kita itu waktunya masih sedikit dari slogan itu kan Bapak Ibu bila kita membuat susah akan pahalanya walaupun kita berbuat 100 tapi kita akan berbuat 1 kan jelas sesuatu besar. Kemudian yang kedua, orang yang membuat waduk 100 dikalahkan pahalanya oleh orang yang berjaya. Misalnya waduk 100 seperti penjahit sekarang kali perjalanan modalnya 1 kali kemudian yang terakhir orang yang berbuat yang 100 dikalahkan oleh pahalanya bila mempunyai upaya ini yang paling utama. Makanya kalau umat Hindu sebelum punya anak tidak bisa harmonis karena dalam ayat Paulus bila tidak punya putra putri bila dia meninggal akan digantung dia baru betul kakinya takut dan tidak punya anak. Contoh yang kita dilakukan pasal pengajian tidak keras itu mengantarkan leluhurnya ke surga, tetapi tujuannya juga menyatu setelah dipinggirkan juga. Nanti demikian yang dapat mengesampingkan isinya para anggota dalam terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada Ide Pandita Empu Nabe Acarya Jaya Dharmanaksa Nata atas dharma wacana yang telah disampaikan. Semoga kita dapat berdomani dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya, pemberian cenderamata dari Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat kepada Ide Pandita Empu Nabe Acarya Jaya Dharma Daksanata yang akan diwakilkan oleh Ibu Darmi Komang Tresna. Dipersilakan. Posisi bagaimana biar kena kamera? Di mana sini ya? Di mana? Oh, sini. Kanan dikit. Iya. 1, 2, 3. Siap.